Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqti wa hin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pagi hari ini kita masih bisa diperkenankan, masih bisa melanjutkan materi kita, yaitu pembahasan tentang aqsamul fi'li, pembagian fi'il. Aqsamul fi'li, pembagian fi'il. Baik, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang al-fi'lul madhi dan fi'lul mudhari'. Jadi pembagian fi'il sebagaimana yang kita ketahui ada 3 aqsamul fi'li. Pertama, al-fi'lul madhi, ini sudah kita bahas, yaitu al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil madhi. Fi'il madhi ialah setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan fi zamanil madhi, di masa lampau. Jadi kata kerja yang menunjukkan kata kerja yang dilakukan pada waktu yang telah lewat atau di masa lalu disebut dengan fi'il madhi kalau dalam ilmu nahwu. Seperti contoh misalnya jarol kalbu. Jarol kalbu, jaro artinya berlari, jaro artinya berlari. Nah, jaro ini fi'il madhi, yaitu menunjukkan suatu pekerjaan, yaitu lari. Dan waktunya kapan? Waktunya sudah lewat. Jadi jarol kalbu, anjing telah berlari. Contoh yang kedua misalnya waqafar rajulu. Nah, waqafa ini termasuk fi'il madhi, disebut fi'il sebab dia menunjukkan suatu pekerjaan, yaitu artinya berdiri. Nah, berdiri artinya di situ ada kata kerja atas suatu pekerjaan. Nah, waktunya kapan? Karena waqafa ini mengikuti wazan fa'ala, maka waqafa disebut dengan al-fi'lul madhi. Waqafar rajulu, orang laki-laki telah berdiri, seorang laki-laki telah berdiri. Itu pembagian fi'il yang pertama. Jadi kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia itu ada masa lampau, sekarang, dan akan datang. Nah, kalau dalam ilmu nahwu ada fi'il atau kata kerja, ada fi'lul madhi. Selanjutnya yang kedua al-fi'lu al-mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari'. Sebagaimana yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Jadi al-fi'lul mudhari', ini kaidah-kaidah harus dihafalin ya. Jadi al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' ialah kullu fi'lin, setiap fi'il yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan fi zamanil hadir, di waktu sekarang, awil mustaqbali, atau yang akan datang. Jadi kalau kata kerja itu dilakukan suatu pekerjaan atau kata kerja yang dilakukan di waktu sekarang atau akan datang, maka disebut dengan fi'il mudhari'. Nah, bedanya apa dengan fi'il madhi? Kalau fi'il mudhari' itu wala budda ayyakuna mabdu'an, wala budda dan harus, ayyakuna mabdu'an. Fi'il mudhari' diawali biharfin min ahrufil mudhara'ah, dengan salah satu huruf min ahrufil mudhara'ah, dari huruf mudhara'ah, wahiyya al-hamzah wan nun wal ya wat ta. Jadi kalau fi'il mudhari' itu harus diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah? Bagaimana yang sudah saya jelaskan, huruf mudhari' ada 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta, atau kalau disingkat anita atau anaitu. Anita, a, hamzah, ni, nun, kemudian panjangnya ya, selanjutnya ta. Sebagaimana contoh berikut. Dari contoh nomor 1, aghsilu yadayya, albasu thiyabi, nal'abu bil qurrah, namshi bil huqul, yambahul kalbu, yantabihul harisu, ta'kulul bintu, tadhbulul wardatu.
Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, contoh nomor 1 sama nomor 2 ini fi'il mudhari' yang didahului dengan huruf mudhara'ah hamzah, aghsilu sama albasu. Selanjutnya contoh yang ketiga dan keempat, nal'abu bil qurrati namshi fil huquli, diawali dengan huruf mudhara'ah nun. Selanjutnya yambuhu, yantabihu, diawali dengan huruf mudhara'ah ya. Dan yang terakhir ta'kulul bintu tadbulul wardatu, diawali dengan huruf mudhara'ah ta. Jadi kalau fi'il mudhari' ialah suatu pekerjaan yang dilakukan di masa sekarang atau masa yang akan datang dan diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah. Kalau dalam sorof fa'ala yaf'ulu, bukan fa'alanya tapi yaf'ulunya, kan gitu. Baik, selanjutnya ini yang belum kita bahas, yang ketiga, pembagian fi'il yang ketiga yaitu fi'lul amri. Nah, dipersiapkan kitabnya dan diberi maknanya disalin ke kitab masing-masing. Fi'lul amri, apa itu fi'il amr? Nah, ini kaidahnya harus dihafalin ya. Fi'lul amri, fi'il amr, huwa adalah kullu fi'lin, setiap fi'il, yutlabu, yang dituntut. Fi'lul amri, fi'il amr, huwa ialah kullu fi'lin, setiap fi'il, yutlabu, yang dituntut, bihi, dengan fi'il tersebut, husulu syai'in, terjadinya suatu pekerjaan, fi zamanil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Jadi fi'il amr ialah setiap kata kerja atau setiap fi'il yang di dalamnya terkandung tuntutan atas terjadinya suatu pekerjaan di masa yang akan datang. Atau lebih sederhananya lagi, fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan arti suatu perintah. Jadi kata kerja yang di dalamnya terkandung makna perintah itu disebut fi'il amr. Kalau dalam Indonesia kata perintah gitu aja. Tapi kalau dalam bahasa ilmu nahwu disebut fi'lul amri, yaitu kata kerja yang mengandung suatu perintah. Kalau dalam ilmu sorofnya mengikuti wazan yang uf'ul, misalnya fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'alu if'al, fa'ala yaf'ilu if'il, kan gitu. Nah, sebagaimana contoh berikut al-amthilah. Perhatikan contoh yang pertama, il'ab, mengikuti wazan if'al, il'ab bil qurrah, bermainlah bil qurrati, dengan bola, atau bermainlah bola. Il'ab bil qurrah, bermainlah bil qurrati, dengan bola. Nah, il'ab ini adalah suatu fi'il yang di dalamnya terkandung suatu perintah untuk dilakukan di masa yang akan datang, yaitu perintah untuk bermain. Karena kenapa waktunya kok mustaqbal, waktunya di masa yang akan datang? Sebab mustahil ketika kita memerintah sesuatu itu dikerjakan di saat yang sama bersamaan dengan perintah itu. Yang ada ketika kita memerintahkan seseorang, misalkan tolong ambilkan buku saya, misalnya, tolong ambilkan buku saya, yang terjadi pekerjaan mengambil buku itu akan dilakukan setelah perintah itu. Makanya disebutkan kullu fi'lin yutlabu fihi bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal, di masa yang akan datang. Jadi il'ab bil qurrah, bermainlah bola. Nah, perintah ini baru dilakukan setelah ucapan il'ab bil qurrah. Selanjutnya contoh yang kedua, ini ditulis juga maknanya, at'im, berilah makan, qittoka, kucingmu, at'im qittoka, beri makan kucingmu. Selanjutnya yang ketiga, naudhif thiyabaka, naudhif thiyabaka, naudhif, bersihkan, thiyabaka, baju-bajumu. Selanjutnya yang keempat, nam mubakkiran, tidurlah
di waktu dini. 6 mubakkiran, tidurlah di waktu dini. Selanjutnya yang kelima, tamahal fissair. Tamahal pelan-pelan, fissairi dalam berjalan. Tamahal pelan-pelan, fissairi dalam berjalan. Selanjutnya yang terakhir, ajid madghat ta'am. Ajid lakukan dengan baik, ajid lakukan dengan baik, madghat ta'am mengunyah makanan. Ajid lakukan dengan baik, madghat ta'ami mengunyah makanan. Nah, ini semuanya contoh fi'il amar. Jadi fi'il amar kata kerja yaitu suatu fi'il yang atau suatu kata kerja yang di dalamnya mengandung perintah untuk dilakukan di masa yang akan datang. Gitu. Itu fi'lul amr. Jadi ringkasnya atau kesimpulannya bahwasanya kalimat fi'il sebelumnya pembagian kalimat ada kalimat isim, fi'il, dan huruf. Dan kalimat fi'il terbagi menjadi 3 lagi, yaitu fi'il madhi, kemudian fi'lul mudhari', dan yang terakhir fi'lul amr. Dan itu semua definisinya harus dihafalkan. Setiap kaidah yang ada dalam kitab dihafalkan. Baik, saya kira itu jelas. Saya kira jelas. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke saya atau melalui LS. Nanti di kolom komentar itu pertanyaan bisa ditanyakan di sana. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa difahami dan juga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.